Pada video ini akan dibahas mengenai koneksi antar materi relevansi perjalanan pendidikan nasional mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan nama mahasiswa Rini Rahmadina SPD sebagai mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 2023 Universitas Negeri Padang. Pada setiap topik yang akan dipelajari selama mata kuliah PPG Prajabatan ini tercakup dari M, E, R, D, G, E, A. Merdeka, yang artinya M mulai dari diri, E eksplorasi konsep, R ruang kolaborasi, D demonstrasi kontekstual, E elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah aksi nyata. Pada video ini merupakan koneksi antar materi yang akan dibahas melalui M, E, R, D, dan E. Pada video ini akan dijelaskan kesimpulan materi dan refleksinya. Setelah melewati proses mulai dari diri, yaitu siapa saya sebagai seorang guru, telah merefleksikan diri terkait refleksi pengalaman bersekolah, kemudian menjelaskan panggilan menjadi guru, dan menguatkan komitmen diri dengan memilih PPG Prajabatan untuk menjadi guru profesional. Selanjutnya yaitu eksplorasi konsep perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia sudah jauh berkembang ke arah yang lebih baik jika dibandingkan dengan zaman penjajahan atau sebelum Indonesia menjadi negara yang merdeka. Ketidaktepatan sistem pendidikan pada masa penjajahan tidak membuat Indonesia memiliki daya saing dan sesuai dengan nilai juang sebagai negara yang akan berkembang. Maka perlu dilakukan perubahan untuk mengubah pendidikan dalam menghasilkan generasi yang berkompeten. Perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini sangat sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara, yaitu adanya kurikulum merdeka. Pola didik yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara adalah memperbaiki pola pendidikan penjajahan, yaitu adanya paksaan dan tekanan. Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim mencetuskan konsep pendidikan merdeka belajar yang sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara terkait kemerdekaan pada peserta didik, yaitu memberikan pengetahuan beriringan dengan kesempatan peserta didik mengembangkan potensinya dengan guru sebagai fasilitator. Ruang kolaborasi argumentasi kritis perjalanan pendidikan nasional. Pada ruang kolaborasi ini sudah dilakukan diskusi bersama kelompok terkait argumen kritis perjalanan pendidikan nasional yang membahas terkait hal yang membelenggu sistem pembelajaran di Indonesia, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, seperti kita ketahui, sistem pembelajaran pada saat itu dipimpin oleh kolonial Belanda, yang pada saat itu kegiatan pembelajaran hanya dikhususkan pada kaum bangsawan saja. Dalam arti kata, kaum bangsawan yang mengikuti pendidikan pada saat itu diajarkan, namun ilmunya kembali diajarkan kepada rakyat Hindia Belanda. Tujuan dari pendidikan pada kolonial Belanda
center learning. Kemudian, kurikulum merdeka dapat memberikan kesempatan dan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi pengetahuannya. Demonstrasi kontekstual, kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan nasional terjadi pada tahun 1854. Pada saat itu, pada zaman penjajahan kolonial Belanda, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai dari kaum bangsawan. Kemudian, pada saat itu, lahir sekolah Bumi Putra dengan mengajari membaca, menulis, dan menghitung. Pada saat itu, kolonial Belanda mendidik kaum bangsawan untuk membantu usaha dagang kolonial Belanda. Pada tahun 1920, cita-cita baru lahir untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, yaitu lahirlah Sekolah Taman Siswa Yogyakarta. Awal dari memerdekanya jiwa rakyat sebagai gerbang emas kebebasan bangsa Indonesia. Dalam perjalanan pendidikan Indonesia pada saat ini yaitu adanya pengembangan kurikulum. Sebagai hasil yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki esensi yaitu kebebasan berpikir yang ditujukan pada siswa dan guru, sehingga terbentuknya karakter jiwa merdeka karena peserta didik dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya. Berikutnya adalah refleksi. Setelah mempelajari perjalanan pendidikan nasional, kemudian di sini saya menyadari akan pentingnya nilai dari suatu sejarah dalam pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka hingga Indonesia sudah merdeka, melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diadaptasi ke dalam implementasi pendidikan Indonesia hingga saat ini dapat memberikan landasan mindset bahwa sejatinya guru berperan penting dalam menuntut peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang baik dalam kognitif, psikomotorik, dan afektifnya, agar dapat tumbuh kekuatan peserta didik tanpa adanya paksaan atau memaksakan kepentingan orang lain. Sebagai guru, saya akan mengimplementasikan segala potensi yang saya miliki dan terus belajar sesuai dengan perkembangan agar saya mampu mengembangkan potensi-potensi peserta didik milikinya selaras dengan nilai-nilai budi pekerti, pikiran, dan jasmani, serta memiliki karakter yang baik dari perilakunya.